Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh al-bashirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sirajil munir habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil masir, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati, saya muliakan Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin fi ta'atillahi wa rasulih linaf'il islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, asatid, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang hadir, khususnya Bapak Kepala Desa, segenap panitia, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang mubarak. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada manusia yang dengan satu kali salawat saja kepada beliau Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, mengangkat derajat kita 10 derajat. Beliau adalah junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, di pagi hari ini kita berkumpul dengan niat merayakan Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kejadian tersebut
adalah salah satu bukti bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejadian tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minasyarafil ladzi ikhtasallahu bihi asyrafa rasul mi'rajuhu ila habratillahil barril wasul. Dan alhamdulillah hadirin hadirat muslimin muslimat, kita semuanya mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat dari Allah dengan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling mulia. Kita ditakdirkan beriman dengan Nabi Muhammad dan beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam. Oleh karena itu nikmat Islam ini hendaknya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apapun yang kita miliki, kalau kita tidak mendapatkan nikmatul Islam, maka semuanya hampa, semuanya tidak ada artinya. Kalau kita sudah menyatakan sebagai orang Islam, para hadirin, maka untuk menjaga Islam tersebut kita hendaknya melaksanakan ajaran Islam, konsekuen dengan Islam kita. Karena mohon maaf, di zaman sekarang ini banyak orang yang ngaku Islam, KTP-nya ditulis agamanya Islam, tapi perilakunya tidak Islami, gaya hidupnya tidak Islami, adat istiadat dan budayanya tidak Islami, kehidupan rumah tangganya tidak Islami. Itu namanya Islam KTP. Yang masuk surga insya Allah KTP-nya. Kita prihatin, berapa banyak orang yang ngaku Islam, bahkan perintah yang paling inti dalam Islam pun mereka sepelekan, mereka remehkan, mereka permainkan, dianggap enteng, yaitu perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj ini sebagai dalil yang sangat kuat. Kalau misalnya nggak ada dalil lain, para hadirin hadirat, tentang pentingnya sholat 5 waktu, maka cukup kejadian Isra Mi'raj, di mana di kejadian tersebut Nabi kita Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu, maka itu sudah merupakan dalil yang sangat kuat. Kalau perintah-perintah yang lain semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sholat 5 waktu tidak. Sholat 5 waktu tidak, hadirin hadirat. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk menghadap Allah dan menerima secara langsung, tanpa perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan pertama kali beliau menerima bukan 5 waktu. Pertama kali beliau menerima 50 waktu. 50 waktu itu sebagian ulama menjelaskan sholat subuhnya 10 kali, sholat zuhurnya 10 kali, asarnya 10 kali, maghribnya 10 kali, isyaknya 10 kali. Kalau sekarang 5 waktu 17 rakaat. Kalau 50 waktu berarti 170 rakaat.
Kira-kira gimana kira-kira? Remek kula kali panjenengan nggih. Enggak bakal mampu kita hadirin hadirat. Mohon maaf ya, terawih niku lho mek 20 rakaat iku Ramadan. Ramadan niku setane dicancang. Sebagian riwayat menyatakan yang diikat itu marodatus syayatin, rojo-rojoni setan, setan kelas kakap, sing kelas teri pancene ucul sian. Niku Ramadan niku 20 rakaat, tapi mau tidak mau faktanya kita harus mengakui kebanyakan kita umat Islam sholatut tarawih yang hanya 20 rakaat di bulan Ramadan, itu pun kebanyakan kita cari masjid, cari langgar, cari musola yang paling cepat selesainya. Lek terawih ini paling ekspres, paling rame jamaah. Lek ono terawih imame klemar-klemer, insya Allah jamaah sepi. Itu 20 rakaat. Kita bisa bayangkan kalau 170 rakaat hadirin hadirat. Di langit ke-6 Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa alaihissalam, "Ma faradha rabbuka 'alaika wa 'ala ummatik?" Apa yang diwajibkan Tuhanmu untukmu dan untuk umatmu? Beliau menjawab, faradha alayya wa ala ummati khamsina salatan fil yaumi wal laila. Diwajibkan atasku dan umatku salat sehari semalam 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada beliau, irji' ila rabbik was'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiku dalik. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan karena umatmu gak akan mampu untuk melaksanakan itu. Karena umat Kanjeng Nabi niki hadirin hadirat, umur paling pendek, fisik paling lemah. Niku umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau umat zaman dahulu usianya ribuan tahun, sebagian ratusan tahun. Umat zaman biyen niku saking dawane umur 200 tahun niku kait sunat sian. Lo insya Allah 50 tahun dari panjangnya usia mereka, 50 tahun niku tasik lucu-lucu nih. Umur 50 niku sik pempesan insya Allah nih. Tapi lek umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau umatnya Nabi Muhammad sudah dikasih standar umur, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Masa panennya umatku dipanen oleh siapa? Malaikat Israil alaihissalam. Di usia berapa umatnya Nabi Muhammad dipanen? Di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Ini kebanyakannya, umumnya, biasanya. Yang luar biasa juga banyak. Oleh karena itu khususnya yang sudah 60, 70, siap-siap sudah. Wis ojo kakean macem, ojo kakean tingkah, ojo kakean pola, ojo umur swidak tahun sik gaul lah ojo. Kenapa? Kalau sudah usia seperti itu, insya Allah sudah tidak lama, insya Allah sudah nggak lama. Ya kadang-kadang ada yang dapat bonus ada, sampai 80 gak mati-mati ono, 90 gak mati-mati, 100 gak mati-mati, pantarane mati kabeh kari ijenan gak mati-mati ono. Cuma nggih ngoten dawuhne Habib Abu Bakar Al-Mahdhur almarhum komplit pisan biasae. Meripat kurang terang, kuping kurang krungu. Lek sik enom mangan kacang sak toples setengah jam tumpes kacange. Kena wis tuwek gak ono untune, Pak. Kacang situk munyer-munyer tok wis. Sik enom waduh futsal istiqomah. Kena tuwek titik asem urat wis, gak iso futsal wis. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini dalam usia terpendek, dalam fisik terlemah.
Oleh karena itu Nabi Musa menyatakan, kembalilah kepada Tuhanmu, minta keringanan, umatmu gak akan mampu. Kita lihat para hadirin, bagaimana cintanya Rasulullah kepada umat, bagaimana kepedulian Nabi Muhammad kepada umat, bagaimana perhatiannya beliau kepada kita umatnya. Beliau gak pernah memikirkan pribadinya, yang selalu ada di benak beliau, di pikiran beliau, keselamatan dan kebahagiaan kita umatnya, fid dunya wa fil akhirah. Nuwun saya boleh Kanjeng Nabi ojo 170 rakaat, 1000 rakaat, 1 juta rakaat, 1 miliar rakaat, berapa rakaat pun lek Kanjeng Nabi insya Allah siap melaksanakannya. Tapi nuwun sewu sing dipikiri umate kali Kanjeng Nabi, kuatir ninggalaken salat. Maka akhirnya beliau kembali menghadap Allah, sujud di hadapan Allah. Ya Rabb khaffif an ummati fa inna ummati adhaful umam. Ya Allah, ringankan untuk umatku ya Allah, karena umatku adalah umat terlemah. Singkat cerita dikurangi 55. 9 kali Nabi Muhammad SAW mondar mandir sujud di hadapan Allah, minta keringanan untuk umatnya. Sampai tersisa 5 waktu Nabi Musa masih memerintahkan kembali. Beliau menyatakan istahyaitu ila rabbi, saya malu mau kembali kepada Allah. Sudah sisa 5. Tapi alhamdulillah 5 waktu pahalanya enggak dikurangi oleh Allah seperti 50 waktu barokahnya Nabi Muhammad SAW. Namun yang sangat disayangkan hadirin hadirat, yang sudah sisa 5 waktu ini di zaman sekarang kita saksikan masih banyak umat Islam yang mereka menyepelekan sholat 5 waktu. Kadang-kadang gak pakai malu. Waktunya orang sholat Jumat berapa banyak kita saksikan yang terang-terangan gak sholat Jumat. Padahal dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memperingatkan orang-orang yang mempermainkan sholat 5 waktu, dan kita semua mungkin sudah banyak yang hafal. Dalam surat Al-Ma'un Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, fawailun wel itu dikatakan oleh ba'dul mufassirin wadi fi jahannam. Lau suyirat jibalud dunya ladzabat min syiddati harri. Uwel itu hadirin hadirat lembah, jurang. Di mana? Bukan di Gunung Bromo. Ini jurang di neraka jahanam. Sudah neraka, ini jurangnya lagi. Kalau misalnya gunung-gunung, apa? Bukan godir loh, gunung. Kalau misalnya gunung-gunung yang ada di atas dunia ini yang nggak bisa hancur kecuali dengan alat-alat yang berat, yang kokoh, begitu kuatnya itu gunung, dilewatkan saja di atasnya. Dilewatkan loh, bukan dimasukkan, dilewatkan saja di atasnya, ladzabat, akan meleleh, akan mencair karena sangat panasnya. Itu wel. Tempatnya siapa? Lil musallin alladzina hum an sholatihim ayu akhirunaha an waktiha amdan. Uwel itu tempatnya orang-orang yang sholat tapi sering mengakhirkan sholat dari waktunya dengan sengaja tanpa ada udzur. Oleh karena itu hati-hati, jangan main-main dengan urusan sholat 5 waktu, khususnya sholat subuh. Kadang-kadang ada sebagian orang subuh dibanguni, sudah bangun ia tidur lagi, banguni lagi tidur lagi, baru jam 8 baru bangun. Akhirnya sholat subuh campur duha. Giliran nonton bola, Masya Allah pasang beker, kadang-kadang pesenan sama orang tuanya, nanti banguni saya ya, 1:30 tet langsung dibanguni, jangan sampai telat, takut ketinggalan babak pertama. Tapi sholat subuh na'udzubillah min dzalik kadang-kadang diremehkan, kadang-kadang disepelekan.
Oleh karena itu hati-hati. Itu orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Apalagi na'udzubillah min dzalik, kalau ada orang yang ngakunya muslim tapi sama sekali nggak sholat. Kalau yang sholat saja tapi mengakhirkan dari waktunya, tempatnya well, yang gunung saja dilewatkan di atasnya akan meleleh, apalagi tubuh kita ini hadirin hadirat nuwun sewu, kena puntung rokok saja kita udah nggak kuat panasnya. Yang sholat seperti itu, apalagi yang sama sekali nggak sholat. Saya pernah dapat cerita, sumbernya otentik ini, bisa dipercaya. Dari salah satu ulama Hadramut pernah cerita sama saya, ada kejadian nyata terjadinya di negara Qatar. Di negara Qatar. Ada seorang pemuda, usianya baru 18 tahun. Rambutnya hitam pekat, kulitnya putih kemerah-merahan, wajahnya tampan. Di usia 18 tahun meninggal dunia. Setelah dikubur, ayahnya dapat informasi bahwa si anak meninggal akibat diracun. Namanya ayah sayang sama anak, gak terima, lapor ke polisi, minta kuburan anaknya digali kembali untuk dilakukan otopsi. Subhanallah. Datang itu ayahnya, beberapa orang ke kuburan untuk menggali. Ini si anak hadirin hadirat masuk kuburan baru 3 jam. Masuk kemana? Kuburan. Dan itu akan menjadi tempat kita juga itu. Kita ini yang kumpul ini sekarang. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Jadi jangan khawatir ya. Pasti akan tiba saatnya. Itu yang dulu di dalam kubur semuanya itu. Dulu di mana dulu? Di mana? Sama-sama kita ini loh. Di atas dunia dulu. Masa hidupnya di dunia sudah habis. Waktunya di dunia sudah habis sudah. Kalau sudah habis, mau tidak mau pindah ke kuburan. Kita juga gitu. Kalau sudah habis pindah ke kuburan kita. Dan kuburan itu adalah awwalu manzilin min manazilil akhirah. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama yang kita masuki daripada alam akhirat. Oleh karena itu orang dalam kubur itu ada yang mendapat nikmat, ada yang mendapat azab. Al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Ini anak masuk kuburan baru 3 jam hadirin hadirat. Bukan 3 minggu, bukan. Bukan 3 bulan. Bukan 3 tahun. Baru 3 jam masuk kubur. Subhanallah. Ketika dikeluarkan mayit si pemuda tersebut dari dalam kuburnya, rambutnya yang asalnya hitam pekat menjadi putih semua dan berubah. Kulitnya yang asalnya putih kemerah-merahan gosong. Wajahnya yang asalnya tampan udah hancur lebur. Maka di saat itu orang tuanya ditanya, "Pak, maksiat apa Pak yang dilakukan anak Bapak ini? Baru 3 jam masuk kubur kok sudah dapat azab kubur yang begitu hebat?" Maka dijawab oleh bapaknya, "Ketahuilah bahwasannya anakku ini di masa hidupnya menyepelekan dan meremehkan sholat 5 waktu." Oleh karena itu hati-hati. Perhatikan sholat kita. Dan bukan cuma sholat kita hadirin hadirat, sholatnya istri kita juga perhatikan. Sholatnya anak-anak kita juga perhatikan. Itu perintahnya Allah. Kita sebagai kepala rumah tangga akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahnya Allah, perintahkan keluarga kamu untuk sholat.
Jangan anak kita cuma istiqomah makan, minum, tidurnya yang kita perintah. Sholat nggak pernah kita perintah. Itu kesalahan besar. Perintahkan sholat keluarga kita, anak-anak kita. Dan orang yang tidak sholat itu adalah orang yang sangat rugi. Orang yang sangat lupa dengan anugerah dan karunia Allah. Mohon maaf ketika kita kerja jadi karyawannya seseorang. Kita kerja 1 bulan mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Digaji 3 juta atau 4 juta atau 5 juta. Maka kita akan patuh kepada orang tersebut. Kita akan patuh kepada majikan kita. Apa saja tugas yang diberikan kepada kita, kita akan siap untuk melaksanakannya. Kenapa? Terima gaji kita. Tiap bulan terima gaji 3 juta, 4 juta atau 5 juta. Apakah kita lupa hadirin hadirat? Anugerah Allah, karunia Allah, nikmat-nikmatnya Allah kepada kita bukan sebulan sekali. Bukan seminggu sekali. Bukan sehari sekali. Bukan setiap jam. Bukan setiap menit, bukan setiap detik, setiap saat. Kurang dari 1 detik pun kita ini selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan karunia, diberikan anugerah. Mulai ujung rambut kita sampai ujung kaki dari mana? Kita lahir sudah disiapkan komplit sama Allah. Pernah kita beli? Pernah kita beli? Enggak pernah. Allah berikan kepada kita mata, kita bisa melihat. Yang membuat mata kita bisa melihat Allah. Yang membuat telinga kita bisa mendengar Allah. Yang membuat mulut kita bisa bicara Allah. Yang membuat tangan kita bisa bergerak Allah. Yang membuat kaki kita bisa melangkah Allah. Yang kita injak tiap hari buminya Allah. Yang kita hirup tiap hari udaranya Allah. Yang kita minum tiap hari airnya Allah. Kemudian kita diperintahkan sehari semalam sholat hanya 5 waktu. Kalau di total nggak sampai setengah jam, ternyata kita pasti banyak yang berat melaksanakannya, atau malas melaksanakannya, atau sama sekali meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya hamba yang tidak tahu malu, yang tidak ngerti bersyukur, yang tidak punya akhlak, yang tidak punya adab, yang tidak punya etika, yang tidak punya aturan. Oleh karena itu melalui momen Isra Mi'raj, ini acara bukan cuma kumpul, bubar, tahun lagi, kumpul lagi, bubar lagi. Selagi kita belum terlambat. Penyesalan itu enggak ada di depan. Namanya penyesalan itu di belah. Mari yang sabar sebentar kita. Diperintah sholat 5 waktu. Siapa yang merintah? Allah. Yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita, hadirin hadirat. Mari jaga ini sholat 5 waktu. Tegakkan sholat 5 waktu. Dirikan sholat 5 waktu. Orang yang jaga sholat 5 waktu dijamin gak akan menyesal. Dijamin gak akan kecewa. Dijamin gak akan rugi. Orang yang sholatnya baik, insya Allah kehidupan dunianya baik, kehidupan akhiratnya baik. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, insya Allah urusan di dunianya dimudahkan, urusan di akhirat dimudahkan sampai ke surganya Allah. Apalagi zaman seperti sekarang, kemaksiatan merajalela. Di antara yang bisa membentengi diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu apa? Sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai. Kalau sholat kita baik, sholat keluarga kita baik, istri kita baik, anak-anak kita baik, otomatis mereka akan terlindungi, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Gak akan terpengaruh insya Allah. Kadang-kadang ada yang ngomong, waduh Bib, saya ini sudah istiqomah sholat, kok masih istiqomah maksiat? Kok masih sering maksiat? Istiqomah sholat kok masih sering maksiat? Loh itu sudah istiqomah sholat, loh sering maksiat, apalagi kalau enggak sholat tambah sering maksiat kamu. Kalau ada yang ngomong seperti itu, saya istiqomah sholat kok masih sering maksiat, loh hati-hati, jangan Qur'annya yang disalahkan. Al-Qur'annya enggak mungkin keliru.
Yang perlu kita introspeksi sholat kita. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada kesalahan. Dan itu terus terang banyak kita rasakan itu. Banyak diantara kita yang Masya Allah sudah istiqomah sholat sudah, tapi maksiat terus. Kalau katanya Yai Fayumi STMJ, sholat terus maksiat jalan. Beliau Yai Fayumi itu pernah cerita di Bungurasi itu ada copet ketangkep di terminal Bungurasi, diborgol sama polisi. Ketika mau dinaikkan ke mobil, masjidnya Bungurasi itu azan, kalau enggak zuhur asar. Kata copetnya, Pak tolong Pak borgolnya dilepas sebentar Pak. Kata polisinya, loh mau apa kamu? Mau sholat Pak, azan Pak. Loh kamu sholat tak? Loh iya Pak, saya orang Islam Pak, saya sholat. Lah kok nyopet? Nyopet itu kerjaan saya Pak. Loh ini yang disalahkan jangan Qur'annya, jangan. Sholatnya kita ada yang nggak beres berarti. Kalau sholat kita ini sudah benar, maka otomatis sholat itu akan membawa pengaruh yang positif. Sholat itu akan memperbaiki akhlak kita. Sholat itu akan memperbaiki tingkah laku kita. Sholat itu akan meningkatkan ketakwaan kita. Oleh karena itu melalui momen Isra Mi'raj kita berusaha setiap kita sholat untuk lebih hudur, lebih khusyuk. Selain itu ilmunya sholat dipelajari. Karena ibadah itu kan harus dilandasi ilmu, nggak bisa salah-salah. Kalau enggak bahaya. Di Banjarmasin itu loh, Banjarmasin. Itu pernah ada kejadian. Ada kejadian di satu masjid di Banjarmasin itu rata-rata masjidnya kalau sholat Jumat sholat subuh hari Jumat ngamalkan sunnah. Sunnah yang diamalkan, rokaat pertama baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, rokaat kedua baca surat Al-Insan. Itu sunnah karena ada instruksi langsung dari Rasulullah. Walaupun makmumnya nggak ridho, tetap sunnah dibaca itu nggak apa-apa. Karena ada ketentuan. Lain kalau nggak ada ketentuan ya jadi imam ya harus pikir makmum yang di belakang. Jangan seenaknya sendiri. Jadi imam sholat maghrib baca kahfi. Oh nggak ada makmumnya Pak, dijamin. Nggak ada makmumnya. Lain kalau kita sholat sendiri, qobliyah, ba'diyah, oh baca suratnya yang panjang-panjang. Kenapa? Baca Quran dalam sholat posisi berdiri, per hurufnya 100 Pak pahalanya. Lain kalau di luar sholat. Kalau di luar sholat punya wudhu 25. Makanya kalau qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah yang panjang-panjang. Kita kan enggak. Kalau qobliyah, ba'diyah, istiqomah 4 surat insya Allah. Qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, inna a'toina. Ini muter terus. Ini imam bacanya sudah bagus, cuma ilmu sholatnya kurang. Di mihrabnya itu ditempel karena nggak hafal surat As-Sajdahnya sama Al-Insannya ditempel di mihrab, baca jadi kalau ngimami. Pada satu saat ketika ngimami baru baca beberapa ayat surat Alif Lam Mim As-Sajdah, lampu mati. Mau neruskan nggak hafal, mau ngeliat nggak kelihatan. Akhirnya nunggu lampu nyala Pak, diem Pak. Ini bahayanya kalau orang ibadah nggak pakai ilmu. Nunggu lampu nyala nggak nyala-nyala. Takut sama makmumnya ini dicerongkokkan dari belakang. Karena kelamaan akhirnya dalam sholat itu loh noleh ke belakang musyawarah sama makmum Pak. Jadi makmumnya diajak rembukan, dinyang. Gimana kalau saya ganti wadduha saja? Ini bahayanya. Oleh karena itu ilmunya sholat dipelajari. Kalau yang sudah lanjut usianya, sudah masa belajar habis, sudah sibuk dengan pekerjaan, kalau ada yang kurang jelas, ada majelis ilmu, ada ustadz di sekitarnya, ada habib, orang-orang yang alim, mari dimanfaatkan, tanya ilmu. Jangan ke ustadz, ke habib cuma minta air terus. Suruh ngeludahi, akhirnya ludahnya habis nanti akhirnya. Tanya ilmu, urusan agama, fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kemudian sholat berjamaah. Sholat berjamaah kalau nggak jamaah rugi. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kita sholat sendiri subuh 2 rakaat, kalau jamaah naik lah, dia tetap 2 rakaat.
Sholat zuhur sendiri 4 rakaat, jamaah ya tetap 4 rakaat, nggak ada bedanya. Pahalanya lebih besar jamaah. Apa kita merasa sudah cukup tak? Sanggup kita ke kuburan ini hadirin hadirat, cukup tak? Habib Abdul Qadir bin Husain ini abahnya Ustaz Taufik, insya Allah sepanjang hidupnya tidak pernah satu kali pun meninggalkan sholat jamaah. Kalau ketinggalan jamaah di masjid, cari orang di kampung, diajak ke rumahnya, suruh nemeni jamaah, selesai sholat dikasih uang. Banyak kan pahala tak kita ini? Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Kita sudah tahu semua, ngelontok sudah, hadisnya ngelontok, tinggal kita ngamalkan. Kemudian pakai siwak. Ini sunnah, ini sulit sekali umat Islam ini disuruh pakai siwak. Sampai kesel sing ngelingno siwak iki. Apa njaluk ditukokno siwak didomno gratis ngono ta? Kenemenen. Ini berapa harganya? 10.000 Pak. 3 bulan nggak habis ini insya Allah. Kalau dipakai aja nggak habis, lain lagi kalau sekalian dimakan. Tapi pahalanya besar ini. Apalagi kalau untuk sholat, rakaatani bi siwak khairum min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat nggak pakai siwak. Orang yang ahli pakai siwak ketika sakaratul maut keluarnya roh dimudahkan, dan siwak ini akan mengingatkan dia kalimat syahadat di akhir umur. Tunggu apa lagi? Oleh karena itu mari niat. Yang biasanya kantongnya hanya ada gudang garam, tambahi siwak. Cek nyengkri gudang garam. Nanti bubar dari sini, diinget-inget ini, langsung diterapkan wis, enggak usah kedawan kakean macam, enggak usah wis. Mulai teko gini sampean eling-eling. Mosok 10.000 gak duwe. Berangkat ke sana, Pasuruan. Alun-alun sana banyak yang jualan siwak, Pak. Beli siwak, niat dalam sisa hidup selalu menerapkan sunnahnya sunnahnya siwak, nggak akan rugi. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan, a'inna 'ala shiyam wal qiyam wahfadna minal atham bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, khususnya kepada para habaib. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.